Terima kasih yang membimbing kita mendengarkan renungan nyanyian firman Tuhan. Kita kembali lagi, kita tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi. Di sini juga bisa keadaan Daud. Daud dahulu pernah di perantaraan karena dikejar oleh Saul, melewati waktu yang panjang, dan akhirnya di Hebron menjadi raja, dan akhirnya menjadi raja di Yerusalem. Dan tidak terpikir oleh Daud, hari ini juga terjadi lagi, dan sekarang dari dalam pengembaraannya dan juga meninggalkan Yerusalem. Jadi keadaan ini ada sangat rumit. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Hawkins. Jadi dalam firman ini kita melihat tuh di mana Tuhan tidak berkenan kepada Daud karena dia membunuh orang dan merebut istri orang. Jadi saya rasa di zaman dahulu, di zaman itu keadaan ini ya, karena ini dalam Israel, karena belajar di dalam hukum Taurat. Jadi Australia rajanya berkata dalam ini, saya adalah sebagai pemerintah ya, yang mengatur pemerintahan. Jadi yang menjadi raja itu bisa menguasai segala, dia adalah yang memerintah semua pemerintahan. Jadi kita membaca Alkitab yang dari Ibrani yang ada kepercayaan dari Tuhan. Jika kita Tuhan berkata kita tidak boleh berzina dan jangan membunuh orang. Tuhan adalah Tuhan yang serius. Jadi semua yang terjadi dalam dunia roh itu mulai bergerak. Dan akhirnya membawa satu cerah. Di pasal 16 kita melihat Mephibosheth, dan orang ini datang sangatlah tiba-tiba ya. Dia sebenarnya menjadi pemimpin dari Daud ya. Pasal 15 ayat 12. Ketika Saul hendak mengembalikan korban Ahitofet ya, dia bukan menjadi pemimpinnya, bukannya keluar dari di dalam kerajaan. Kenapa sampai di keluarganya dan keluar ada di sini? Jadi dalam ini sama Daud ada satu yang berjarak yang jauh. Di sebab ini Absalom juga tahu dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan seperti ini, jadi yang dipikir untuk bisa membantunya adalah Ahitofet. Dan inilah yang mendekati Daud ya, hambanya Daud ya. Kenapa di sini dia sangat membenci pada Daud? Dan karena Ahitofel itu menghasut Absalom untuk mendekati gundik-gundiknya Daud. Ayat pasal 17 ya. Dan Ahitofel itu berkata banyak prajurit yang mengejar Daud. Dia hanya ingin membunuh satu orang.
Kenapa? Apa sebabnya sampai Ahitofel itu sangat membenci Daud? Supaya dia pergi meninggalkan kerajaannya. Dan kita pagi hari ini kita bisa melihat keadaannya ini. Ahitofel adalah orang yang pintar dan namanya itu ada temannya ya. Itu kalau di dalam Ibrani dibaca sampai akhir itu berarti diibaratkan sebagai sahabat ya atau saudara ya. Jadi siapa yang dekat pada dia itu akan merasakan sempurna. Kalau siapa yang pergi untuk bertanya kepada Ahitofel itu berarti orang yang baik ya, suatu sahabat yang sangat istimewa. Dia adalah seorang yang punya hikmat atau pendapat. Dan sekarang dia bersama dengan Absalom. Jadi dengan separuh yang menguasai ini mempunyai hati yang bertambah besar. Dan kita tambah beberapa garis ya, jadi akan memperbesar jalan cerita ini. Dia tentang menciptakan satu keluarga ya. Dan di pasal 20 ini bagaimana aku membawa engkau berkembang bersama, mengembara bersamaku ya. Yaitu mengembara itu dua kata ini akan menjadikan sejarah ini tentang keadaan Daud ini saat ini. Daud mulai mengembara, tidak ada tempat tinggal yang pasti. Dan kita hari ini kita akan lihat dalam pasal 23 dan naik atau melewati Kidron ya sampai mencapai sampai gunung sampai ke Gunung Zaitun ya. Dan di sini pasal 15 ayat 30 itu dengan mendaki Bukit Zaitun dengan tidak berkasut ya, dan sampai di Yerusalem bagian timur ya. Jadi di sini pasal 15 ayat 30 di sini diceritakan Daud pergi mendaki Bukit Zaitun untuk di sana untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan ya. Jadi sampai hari ini kita pasal 16 ayat 1. Ketika baru saja melewati puncak ya. Saya melewati Bukit Zaitun yang di puncaknya ya, melewati puncak dan sudah mulai jalan turun ya, karena habis puncak gunung dan sekarang turun dari gunung ya. Mungkin di Yeriko jadi di Gajah, dan Daud mulai mengembara. Dan kita sampai itu sama Daud berkata sama Husai ya, kamu jangan datang bersama saya mengembara, karena orang Husai itu orang yang bersama dengan Daud. Sebenarnya Husai tidak berdaya untuk merawat orang lain, dan yang mengangkat tabur perjanjian Tuhan orang Lewi itu satu Zadok ya. Dan Daud menyuruh mereka kembali ke Yerusalem karena Daud tidak ingin tabur perjanjian Tuhan tuh bersama dengan Daud tuh mengembara, karena kita tahu tabur perjanjian Tuhan pernah sampai di tempat orang asing dan pergi sana karena Daud menyukai kesetiaan Husai. Tapi menurut Daud
lebih penting daripada teman. Jadi tabut perjanjian Tuhan mesti menetap di Yerusalem. Di pasal 15 ayat 30, dan kita di sini menulis tuh Daud mendaki Bukit Jatuh sambil menangis. Dia mengikuti Daud juga sama, mereka mendaki sambil menangis. Daud di sini menangis dan yang mengikuti Daud juga menangis. Dengan kepala berserubung dan berjalan dengan tidak berkasut. Kamu melihat tuh keadaan ini sekelompok orang yang bagaimana? Adalah sekelompok orang yang menangis seperti orang yang dalam merayat ya. Ini adalah raja dan membawa sekelompok dengan pergi ke gunung sambil menangis. Ini sekelompok orang yang menangis. Dan akhirnya sampai sini Husai juga di sini pasal 16 juga akan dilihat. Daud adalah sangat pintar. Husai adalah seorang sahabat ya. Dan Daud menaruhnya di sampingnya. Dan saya berpikir kenapa Daud melakukan dengan ini. Dan Daud ingin melalui dia tuh bertanya pada Tuhan dan mendengarkan Tuhan. Karena ada orang yang baik bagaimana memberikan kedudukannya. Jadi maka menyuruhnya kembali ke Yerusalem. Husai adalah teman yang bagaimana? Ada teman yang dikasih perintah ya gitu, tugas. Sebenarnya kita melihat Daud bukannya orang yang tidak mengerti apa-apa ya, tapi setiap hal Daud sangat memahami. Dan kita melihat pasal 15 dan ini banyak dua kali tuh orang berkata kepada Daud, karena Daud mempunyai mata-mata ya, karena Daud juga tahu yang di luar apa yang terjadi, dan Husai adalah salah satu mata-matanya Daud dan sudah memberikan satu memberitahukan pada Husai apa yang terjadi itu, beritahukan pada saya dan memohon engkau pada itu apa Zadok ya sama Yonatan ya anaknya. Jadi mereka tuh yang berdua tuh untuk memberitahu kepada saya ada masalah apa, beritahu kepada saya. Maka Daud mulai meninggalkan Yerusalem. Dan itu meninggalkan Yerusalem dengan apa? Yaitu suku Benyamin. Sebenarnya Yerusalem adalah termasuk sukunya Yerusalem. Karena sama Yerubas di maka Daud menyerang Yerusalem dan menjadi tempat ada untuk jadi kerajaannya, dan dia tidak berada dalam utara ya. Jadi itu seandainya sejarah dalam kampungnya ya. Tapi kita tahu Absalom tuh maju menjadi raja ya karena dari Hebron. Jadi dari Hebron ya dekat Yahuda itu sebenarnya berpihak kepada Absalom. Maka Daud melarikan diri, maka masuk di dalam tanah orang Benyamin. Maka pertama dia ketemu dengan dua orang Benyamin. Dan kita melihat bagaimana Daud beraktivitas dengan mereka. Saya akan memberikan tema dengan kerendahan mengikuti Tuhan. Bisa kita dalam keadaan yang baik, kita mengikuti Tuhan tidaklah sulit. Bisa kamu dalam keadaan tidak baik ya susah, kamu bagaimana mengikuti Tuhan. Jadi hari ini Daud memberi kita tuh perumpamaan yang sangat baik. Yang kita pertama kali kita lihat itu adalah Siba.
Dan Siba datang membawakan makanan ya untuk menyambut Daud ya, membawa sepasang keledai pelana dan muatan 200 ketul roti, 100 buah kismis dan buah-buah musim panas dan sebuyung anggur. Dan Siba adalah melakukan apa? Dia sebenarnya ada hamba Mephiboset. Mephiboset adalah cucunya Saul. Dan di saat Daud menjadi raja, Daud ingin memperlihatkan kepada keluarga Saul tentang kasih karunia, dan keluarga Saul masih ada keturunannya, masih ada cucu, yaitu anaknya Yonatan. Tapi anak ini kedua kakinya timpang, yaitu jadi satu yang Ziba ini ada mengatur tentang keluarganya Saul ya. Dan ini Daud bertemu dengan Siba. Sebenarnya Siba bisa dengan sengaja bisa mengambil semua harta bendanya Saul. Dan akhirnya Daud mengambil satu keputusan. Dan Mephiboset tetap bisa tinggal di Yerusalem, menjadi temannya raja dan boleh makan bersama raja. Dan Siba terus merawat semua harta kekayaan Mephiboset. Dan semua makanan dan semua diberikan kepada tuannya ya. Dan semua Siba memberikan semua ini sebenarnya bukannya dengan uangnya ya, tapi semua ini memakai uangnya keluarganya. Tapi kenapa dengan ini melakukannya? Dan Daud langsung bertanya satu hal ini. Dan anak tuanmu di mana? Bukan kamu merawat anak tuanmu? Bukannya kamu merawat semua makanannya? Kenapa kamu membawa segala banyak makanan dan memberikan pada saya? Lalu berkata Siba kepada raja, mereka ada di Yerusalem. Dan Daud bertanya dengan ini. Jadi waktu saat Daud masih di Yerusalem, kemungkinan itu dalam keadaannya itu sangatlah terjepi ya, tidak bisa beraktivitas dan lagi dengan Mephiboset. Dan Daud berkata, kamu menjadi hambanya Mephiboset, kenapa kamu membawa makanan tuanmu keluar? Jadi Daud menanya satu hal yang terpenting kepada Siba. Dan waktu itu Siba membuat satu cerita. Jauh Siba kepadanya, ia ada di Yerusalem. Pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan padaku kerajaan ayahku. Dan masa jayanya Daud akan turun dan masa jaya Saul akan maju lagi. Dan ini dari muridnya Siba dikatakan. Dan Daud dalam hal ini tidak memberikan satu kata apapun. Lalu berkata raja kepada Siba, kalau begitu kepunyaanmulah segala kepunyaan Mephiboset. Jadi kita dengan kata ini kita langsung berkata dengan begini. Jika kita merenungkan lebih dalam lagi, Daud berkata kepada Siba, kamu tuh selalu mengintai kekayaan keluarga Saul. Kamu ingin mendapatkan harta kekayaan Saul, maka sekarang berikanlah padamu.
Yaitu sebenarnya bukan satu kata yang sangat ditetapkan. Jadi dalam ini keserakan dalam hatinya itu dikatakan keluar. Jadi saya merasa sih bahwa orang ini sangatlah kasihan. Dia adalah orang yang dikasih perintah untuk menjaga harta kekayaan orang. Dalam hatinya ingin merebut kekayaan ini. Apa yang terjadi dalam hatinya itu tergerak. Dan di saat dia keluar ke kota ya, dan dia membawa makanan ini untuk memberikan pada Daud, dan hatinya ingin merampas harta kekayaan orangnya dan ingin merampas kekayaan orang. Kalian melihat apakah sangat kasihan? Dan kita diumpamakan di saat hari sudah sore ingin memberikan satu hal tapi tidak bisa memberikan. Maka sekarang kita melihat Daud memberitakan kepada Siba ayat 1 sampai 4. Ayat 5 sampai 14. Dan kita melihat tuh Daud dimarahi oleh Simei. Simei adalah ada orang yang dari keluarga Saul. Dan Simei sambil berjalan terus memarahi, mengutuki Daud dan juga melempari dengan batu. Dan saya merasa orang Palestina sering melempar batu ya. Di saat prajurit dari Israel tidak ada senjata dan mengambil batu melempar. Dan Simei mengutuki Daud, menyala engkau penumpah darah orang dursira. Dan mengutuk Daud, berkata orang dursira, orang yang penumpah darah, engkau keluar dari kota, pergi, menyala, atau bisa dikata pergi matilah. Engkau menumpahkan darah orang dan sendiri menjadi raja. Berkata ini adalah benar. Sebenarnya ini bukan kenyataan. Saya merasa dalam keadaan yang kacau balau ini, kita mendengarkan perkataan itu kita mesti hati-hati. Waktu itu dalam keadaan pemberontakannya ini kita mendengar banyak berita. Sebenarnya banyak berita yang palsu. Kadang kita karena sudah biasa memakai handphone untuk mendapatkan berita yang kadang kita mendengarkan fact check. Kita mesti mencarikan yang aslinya itu apa. Sebenarnya yang apa dikatakan Simei itu tidak benar. Dan kemungkinan ini sekelompok orang yang melihat, apalagi dalam keluarga Saul dan orang yang lain. Dan itu suku Benyamin, karena Saul adalah dari suku Benyamin ya. Karena kerajaan mereka tuh sudah dirampas ya. Dan tuh karena Tuhan telah membahas kepadamu segala keluarga Saul karena engkau telah membunuh raja ya. Semua inilah bukannya benar. Karena dosanya Daud bukan karena membunuh Saul atau keluarganya. Karena dia menumpahkan darah, ada darah orang Urea ya. Seberapa banyak perkataan yang benar dan juga ada berapa banyak kata yang salah. Dan semua ini diberikan pada anaknya atau Absalom. Tapi kata ini adalah benar dan juga bukannya satu hal yang benar.
Dan sini Daud merasa tuh dia bersama dengan Saul ada tuh jabatan sama. Ya. Di saat Saul Saul menjadi raja, orang berkata tuh Saul membunuhkan beribu-ribu dan Daud membunuh berpuluh-puluh ribu. Jadi sebenarnya hatinya rakyat itu beri pada Daud, tapi sekarang dicuri oleh Absalom. Waktu Saul tidak mengejar Daud ya, tapi kita melihat tuh hati rakyat tertuju pada Daud, tapi sekarang Daud melihat tuh sama seperti Saul waktu itu, dan hatinya tuh sekarang tidak lagi kepada Daud, tapi hatinya rakyat sekarang tertuju pada Absalom. Dan akhirnya anaknya Abisai ya Seruya berkata pada raja, mengapa anjing mati ini mengutiki tuanku raja? Kalian masih ingat Abisai? Dia anaknya Seruya salah satunya. Dia ada satu adik yang melarinya sangat kencang, dan dia sebenarnya dibunuh ya. Dia sebenarnya adalah prajurit Daud yang sangat dekat ya sama Daud. Di saat Saul di dalam tidur ya. Dan ini Abisai berkata pada Daud, bukankah kesempatan ini Tuhan berikan padamu? Cepat bunuhlah Saul. Jika kamu senang mendengarkan kata-kata Abisai, kamu sangat menderita. Dalam keadaan yang sangat gentingnya selalu berkata perkataan yang tidak baik ya, memberikan nasihat yang tidak baik. Dan Daud berkata padanya, itu anak Seruya, dia tidak memanggil Abisai, anaknya Seruya, apakah urusanku dengan kamu? Saya yang diomelin orang sekarang. Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadaku, kutukilah Daud. Dan akhirnya kita melihat Daud sekarang tuh menerima semua hinaan, kutuk ya. Dan orang yang di sampingnya, Daud tuh merasa tidak tahan ya. Engkau adalah tuanku dan rajaku, sama kamu tuh dimarahin, dan saya ini siapa? Dan mereka tuh mulai bangkit amarahnya dan ingin membunuh Simei ini. Dan Daud menerima kutuk ini merasa dari Tuhan, karena Tuhan memerintahkan dia untuk mengutuk Daud. Dan Daud berkata, ayat 11 ya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang menjamin ini. Jadi kita melihat tuh permasalahan ini dan melihat dengan jelas. Permasalahan yang benar ini bukannya orang Binyamin ini Simei. Yang ini yang permasalahan yang sebenarnya ada Absalom. Jangan kita dipengaruhi oleh permasalahan yang di samping kita. Bisa menerima semua kutuk ini sebagai seorang raja sebenarnya tidaklah mudah. Kamu sama saya menjadi orang biasa, dimarah, dikutuk sama orang seperti ini ya.
Di saat kamu mendengar orang memarahi orang di samping kamu, kamu apakah akan bangkit amarah kamu? Kita adalah manusia. Perkataan ini adalah sangat membangkitkan amarah, membangkitkan. Dan dia terus melakukan dengan ini dan mengambil batu dan melempar debu. Ayat 12, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik padaku sebagai ganti kutuk orang ini pada hari ini. Daud dari Yerusalem dan berjalan ke Bukit Zaitun. Saya sama juga Yesus dari Yerusalem dan berjalan ke Gunung Golgota. Dan selain Daud, saya juga melihat orang yang dicaci maki dikutuk adalah Yesus. Yesus di salib kayu salib, dan dia tetap tidak membalas dan juga berdoa untuk musuhnya. Dan saya membaca firman ini yang membuat saya terjamah hatinya tentang ini. Dan kita tidak melihat bagaimana IQ kita berapa tinggi, kepintaran kita berapa. Saya kira melihat ini suatu hal yang benar terjadi. Sebenarnya sangatlah sulit untuk menerimanya. Tapi Daud menerima ini karena ini datang dari Tuhan. Maka saya memberi tema dalam kerendahan dan mengikuti Tuhan. Daud melihat ini sebagai keinginan hati Tuhan. Dia sebenarnya pantas dimarahi. Dia pantas untuk dikutuk orang. Sebenarnya kutuk inilah tidaklah wajar ya. Bukanlah yang sebenarnya. Bukanlah semua ini adalah Tuhan yang memberi hukuman dan dia juga tidak membalasnya. Dan selain kutuk ini juga melempar dengan batu dan debu dijatuhkan ke dalam tubuhnya ya. Dan menerimanya. Dan pas ayat 14 ada satu pemhentian. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Jordan, lalu mereka istirahat di sana. Yaitu kita begitu lelah, tapi sangatlah lelah dengan lelah ya. Dia sangat lelah, yaitu mereka istirahat. Dan mereka sampai situ tempat mereka berhenti. Mereka ada sekelompok orang yang menderita, yang menangis. Mereka menerima semua kesengsaraan ini. Dan orang yang di sampingnya Daud sangatlah tegas, ya, sangatlah tidak bisa menang karena mereka adalah raja ya. Ayat 15 sampai 23. Waktu itu kembali lagi ke Yerusalem ya. Ini adalah kehebatan orang yang menulis sejarah ini. Jadi dibagi dua jalan. Yang satu sudah lewat ke Gunung Zaitun ya. Yang satu lagi balik lagi kepada Yerusalem. Dan kenapa kita berpikir orang bisa memahami banyak hal? Termasuk orang yang memahami, itu mencari semua berita dan semua itu digabungkan dan maka Absalom dan seluruh rakyat
orang-orang Israel sampai ke Yerusalem dan Ahitofel ada bersama-sama dengan dia. Dan kita melihat Absalom sampai di Yerusalem. Dan di sini benar-benar sudah menjadi raja. Di sini berita menjadi raja ini belum diberitakan keluar. Dan siapa yang berkata tuh hidup raja, yaitu Husai. Daud memberikan tugas pada Husai untuk kembali kepada Yerusalem. Maka dia datang kepada Yerusalem dan berkatalah Husai, hiduplah raja. Jadi kalau hiduplah raja bukan hanya Absalom ya. Ya mungkin ditujukan kepada Daud yang mengembar di luar. Tapi di sini kan tidak, hiduplah raja bukan dituliskan namanya siapa ini. Jadi keadaan ini sangatlah pas ya. Jadi pas Absalom mendengar dan mungkin sangat bersenang ya. Maka Absalom bertanya pada Husai, ayat 17 ya. Inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu? Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu itu? Ini kata sahabat ini sebenarnya bukanlah sahabat yang ditulis dari Ibrani ya, kata-kata Ibrani. Itu Husai adalah teman sahabatnya raja. Sebenarnya kata ini dari kata Mesir ya, perkataan peribahasa dari Mesir. Yaitu kata sahabat ini adalah sangat penting. Lalu Absalom berkata, dengan inikah kamu terhadap sahabatmu? Dan Husai berkata pada Absalom ya, tetapi dia atau Tuhan yang memilih menjadi raja, aku akan tunduk kepadanya. Dan Husai berkata apa? Jadi keadaan ini tuh tertuju pada Absalom. Saya menjadi seorang hamba, saya akan mengambil satu keputusan menjadi hamba. Bagaimana saya melayani ayahmu, demikian aku akan memperhambakan diri padamu. Jadi kita melihat perkataan ini. Itu semacam diibaratkan semacam perahu ya. Jika layarnya angin bertiup kemana, maka akan mengikuti kemana. Jadi ini kita ibaratkan pada Husai ya, bagaimana arah angin tertuju. Jadi kita melihat tentang sifat dan karakter manusia. Dan jalan ini tuh meninggikan kamu ya, jika kamu dalam posisi yang baik ya. Dan orang yang datang mentraktir kamu makanan yang enak, maka kamu tidak mengikuti ya. Tapi orang yang mengutuk kamu ya, kata-kata yang tidak tidak bisa menjadi teman kamu. Tapi orang ini adalah orang yang benar-benar jujur ya, yang bisa mendekatkan diri padamu. Husai adalah orang yang palsu ya, tidak jujur ya. Jadi adalah Shimei adalah orang yang benar-benar mendapatkan ini ya. Walaupun kata-kata itu tidak benar, tapi kemungkinan ada sedikit yang benar. Dan dia sini memarahi Daud, tapi di saat Daud mendengar Shimei memarahinya dan merasa ini adalah Tuhan yang memberitahukan ini. Jadi maka Absalom itu sangatlah bisa mendengar perkataan dari Husai. Jadi maka Absalom terhadap Husai tidak
punya rasa curiga. Maka Absalom tuh bertanya lagi kepada Ahitofel dan berilah nasihat apakah yang harus kita perbuat. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayammu yang ditinggalkan untuk nunggu istana. Jadi zaman dahulu ini ada sejarah yang gini. Itu supaya dirimu dibenci ayammu. Ini yang bukan separuh dari orang Israel. Engkau berbuat ini yang dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Sedangkan Ahitofel itu menyuruhnya membuat satu hal yang tidak baik. Walaupun di Israel itu belum ada hal ini, tapi di luar negeri ada yang melakukan hal ini. Maka di sini Ahitofel itu memberi saran untuk Absalom. Tujuannya supaya itu dibenci. Maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Kenapa Ahitofel itu sangat benci kepada Daud? Membuat ide ini supaya kebencian Daud bertambah besar kepada Absalom. Jadi seperti orang yang menceritakan dongeng ya, sebagai itu selanjutannya itu untuk diceritakan lagi ya, akan bersambung gitu ya. Dan ayat 23 di cerita yang akhirnya. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikian dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Jadi seperti Nabi di Paran. Jadi sama dengan ini dan tahu keadaan itu bagaimana akan terjadi. Dan semua nasihatnya ada sangatlah di dalam genggaman tangannya yang Jadi dengan pengembaraan Daud tidaklah ada hubungannya pun. Dan untuk masa kerajaan itu ada yang terjadi ya. Jadi dengan nasihat Ahitofel ini dan akhir dari Ahitofel akhirnya juga jatuh gugur ya. Walaupun Sibai atau Himei. Dan sesudah Daud kembali lagi ke tatanya akan memberi ganjaran kepada mereka ya. Dan kita orang dalam ini mengikuti Tuhan. Kan kita itu dalam bagaimana mengikuti Tuhan dalam aktivitas orang, banyak perkataan orang dan juga banyak karakternya orang. Kita mesti membedakan bagaimana kita mengikuti Tuhan. Apakah orang berkata baik kepada saya akan memuruknya? Orang memaki-maki saya, apakah saya harus membalasnya? Kita melihat Daud adalah Daud yang ada Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, Daud percaya Tuhan mengendalikan semuanya. Permasalahan sekarang ini sebenarnya permasalahan di depan mata. Dan akhirnya akan terjadi kita tidak tahu, dan maka Daud di dalam tangan Tuhan. Maka Daud tidak dengan sendirian melakukannya dan juga tidak juga dengan membalasnya, dan percaya Tuhan akan bekerja dan dengan ini mengikuti Tuhan. Beberapa orang dengan ini jahat
membuat kejahatan padanya. Tapi Tuhan, semua permasalahan ini diserahkan pada tangan Tuhan dan memohon tuh ada perlindungan dari Tuhan. Bermohon Tuhan membantu kita dengan ini mengikuti Tuhan. Jangan melihat apa yang di depan mata. Jadi apa yang Tuhan kerjakan itu sangatlah jarang kita lihat tuh semua hal tuh terjadi. Tapi Tuhan tahu bagaimana kita bisa dibebaskan ya dengan waktu yang tepat. Dan keadaan sudah matang. Mari kita terus mengikuti Tuhan. Mari kita memuji Tuhan kita. Waktu keadaan kita bagaimana dah hati kita, bagaimana kita tertuju pada Tuhan dengan sepenuh hati kita mengikutinya.
Yesus, kami berterima kasih hanya Engkau. Biar kami bisa tetap mengikutimu. Engkau memberikan kami kekuatan. Saudara-saudara semua, mari kita membuka mulut kita berterima kasih pada Tuhan dalam kehidupannya Daud di dalam pengembaraan dan karena dosanya, dan tahu di dalam pengembaraan dan kesulitannya, tapi Tuhan tetap menjaganya. Tuhan yang tetap membimbingnya lepas dari tangan musuhnya. Mari kita bersama berdoa, kita berterima kasih pada kehidupan kita. Kalaupun kita dalam kesulitan baru anak ini, tapi Tuhan tetap di sini. Tuhan dalam keadaan rendah ini, kita juga bisa tetap megang tangannya Tuhan. Dan kita bersama buka mulut kita, dan kita berterima kasih bagi masa lalu kita itu, permasalahan besar yang kecil ini. Dan waktu sekarang kamu dalam kesulitan ini, kita berterima kasih pada Tuhan. Kita melihat tangan Tuhan di tengah-tengah ini, Tuhan pembimbingan Tuhan di tengah-tengah kita mengalaminya. Tuhan, dalam kesulitan kami, Engkau bersama dengan kami dalam membimbing kami, dan terima kasih memberikan kami kehidupan. Tuhan, kami berterima kasih di dalam kesulitan kami dan pengembaraan kami. Kami tahu bukan kami pergi cari untuk mencari orang yang membantu kita. Tuhan, kamu dalam tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau membimbing kami, melindungi kami. Engkau mengutus banyak orang untuk membantu kami, untuk satu permasalahan itu menjaga hati kami. Kami persembahkan terima kasih. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memilih kami, memberi kami kekuatan. Bagaimana kami tetap mengikutimu. Dari sini firman ini bagaimana dalam keadaan sangat rendah mengikutimu. Terima kasih Yesus. Walaupun dalam kesulitan ini, kami juga tetap berterima kasih karena Engkau Tuhan bersama dengan kami. Kami berterima kasih dan memujimu. Tuhan, terima kasih karunia-Mu. Kami tahu banyak saudara-saudara semua, kamu menghadapi permasalahan dalam kehidupanmu. Jika yang saya katakan ada kamu tetap berdiri. Di saat ini dalam kehidupan kamu sangat yang paling rendah, walaupun dalam perekonomianmu, dalam perkawinanmu, dengan kesehatanmu, dan banyak juga yang kamu tidak kamu pikirkan. Di samping kamu juga sama di dalam posisi yang sangat rendah. Saya memohon dalam kamu bangkit berdiri. Tuhan, Engkau melihat setiap orang yang berdiri di depanmu, saudara-saudara yang berdiri di hadapanmu. Terima kasih Engkau melewati kehidupannya Daud, supaya kami tahu orang yang dipilih Tuhan sama kehidupan kami juga akan mengalami kerendahan di sisi rendah. Di tengah-tengah kami ada orang sama seperti Daud, ditimpuk pakai batu sama orang, di dalam debu, memakai kain kabung dan terus jalan, menangis. Di mana ada jalan keluar? Kenapa dalam kesulitan? Kenapa dengan sepenuh hati saya membuat baik kepada orang lain, tapi mendapatkan ini yang terjadi? Tuhan, dalam hati kami ingin menjawab, kami sangat tertekan, kami sangat menderita. Siapa yang bisa memahami? Walaupun dalam perekonomian, apakah besok ada nasi untuk makan, kami tidak tahu. Dalam berhubungan dengan
orang banyak yang terpecah. Tuhan, kenapa menghadapi semua kesulitan ini? Tuhan, di saat ini kamu di mana? Tuhan, Engkau berjalan di mana? Tuhan, kesulitan kami hanya Engkau yang memahami. Saudara-saudara semua, kami memohon Engkau buka mulut-Mu. Sekarang Tuhan ada di tengah-tengah kita. Apa yang kesulitan yang kamu hadapi? Kamu boleh terus memohon pada Tuhan. Tuhan, kita di dalam masa yang sangat-sangat rendah. Untuk memohon pun saya tidak ada tenaga. Tuhan, memohon Engkau membantu kami. Dan Raja Daud mengikuti orang itu berjalan dan Simei dengan seberang gunung bertentangan sambil berjalan sambil mengutuk, melempari dengan batu dan menimbulkan debu. Tuhan, ini yang kami hadapi, permasalahan yang kami hadapi. Dan Daud berkata, dan berjalan di hadapan Tuhan dan berkata, biarkanlah mereka memarahi. Biarkanlah mereka memarahi. Karena ini ada Tuhan yang mengutusnya, dan biarkan karena saya dimarahi, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Dan di saat kamu berkata dalam kesulitanmu, kamu bersedia melepaskan tangan, semua ini terjadi padamu. Tuhan, bantu kami supaya kami tidak berpegang. Di saat kami saat ini menghadapi kesulitan dengan kesusahan, tapi kami percaya ada hal yang terbaik yang darimu. Tuhan, bantu kami melepaskan orang yang mengutuk kami. Kami melepaskan orang yang dengan kedagingan memberikan perintahnya, dan kami melepaskan semua ketidaksuka kami, kesulitan kami, karena semua ini oleh karenamu. Oleh karenamu, semua hatinya Daud di saat dalam kesulitan, dalam pikirannya, dalam perhariannya, dalam keadaan sangat rendah mengikutimu. Tapi Tuhan, di saat ini Engkau berikan pada kami, setiap kami. Tuhan, kami dalam paling rendah, kami tetap berpegang padamu. Allah Bapa, Allah Bapa, Allah Bapa, semua kebaikan-Mu adalah baik. Saudara-saudara semua, mari kita buka mulut kita, kita berterima kasih pada Tuhan kita. Bagaimana sekarang kerendahan kita. Allah Bapa, Engkau yang menjaga kami. Kita bersama membuka mulut kita, kita memohon pada Tuhan kita.
Allah Bapa, Allah Bapa, Allah Bapa, Engkau datang menyembuhkan kami setiap orang, supaya kepercayaan kami di dalam-Mu bertambah besar. Kami hanya bisa semua kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya cukup. Tuhan, Engkau yang menjaga kami, Engkau yang perlindungan kami. Tuhan, kasih-Mu pada kami, biarpun dalam serangan ini lebih besar, dan pandangan mata orang ini bagaimana melihat kami betapa besar. Tapi kami memohon Engkau mengurapi kami. Semua kehidupan kami ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau mengendalikan semua kami. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami berterima kasih. Dan Tuhan, kami berterima kasih. Kehidupan kami ada di dalam-Mu. Apa yang kami hadapi Engkau mengetahuinya. Kami juga kadang suka lelah. Banyak orang itu dengan lelah dan membutuhkan satu tempat dan istirahat. Saudara, semua kita duduk di hadapan Tuhan. Kita istirahat. Pada kehidupan kita banyak permasalahan itu mengejar kita, banyak keputusan, dan seperti juga Daud mendapat banyak serangan. Tapi sekarang Tuhan berkata, anakku, engkau istirahat di dalamku. Engkau mesti istirahat untuk mendapatkan satu kekuatan. Tuhan akan membantumu. Percaya kepada Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan menjagamu. Di saat ini ingin tanganmu letakkan di dadamu. Kita tidak ingin permasalahan ini kesulitan mengejar kita. Tuhan akan memberi satu kekuatan kepada kita untuk bisa membedakan apakah perkataan ini baru dari Tuhan atau dari Ahitofel, dari hikmahnya manusia. Jika kamu mengambil keputusan di dalam hadapan kamu menghadapi satu permasalahan yang mesti kamu ambil keputusan. Membantu Tuhan membantumu mengambil satu keputusan yang baik. Seperti saat ini bagaimana juga Daud mengambil keputusan. Dia tidak memakai pikirannya, tapi dia mengandalkan Tuhan. Memohon Tuhan membantumu. Di saat ini Tuhan akan membantumu. Hikmahnya Tuhan akan masuk di dalammu. Bukan hikmah yang dari dunia. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan di saat ini. Kamu mengambil satu keputusan. Ada satu masalah yang kamu ingin menyelesaikannya. Mohon Tuhan memberi kamu hikmah untuk membantumu. Kekuatan yang pembandingan kekuatan akan Tuhan berikan padamu. Memohon pada Tuhan, Tuhan berikan saya hikmat. Membuatkan kekuatan pembandingan, bantu berikan pada saya. Tuhan Yesus, kami membutuhkanmu. Banyak keputusan kami karena pendapat orang lain beri kami hikmat. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Di saat Engkau membantu Daud, di saat kesulitannya Engkau membantunya. Di saat ini dalam peradiannya, tapi Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkannya. Walaupun dalam keadaan bagaimana dia tinggi dan rendah, Engkau tetap juga menyertainya. Engkau membantunya menghadapi amarahnya orang dan juga orang yang tidak memahami. Tapi Tuhan Engkau tetap bersama dan memberikan satu kekuatan tidak membalik menyerang. Tapi dengan kekuatan Engkau berikan pada kami apa yang Engkau berikan pada Daud dan berikan pada kami saudara-saudara semua. Kami menghadapi semua masa ini dan mengambil satu keputusan yang benar. Tuhan, kami mengandalkan-Mu karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau memperhatikan semua permasalahan ini dengan setiap pekerjaan kami. Dan kami tetap mencari Tuhan dan Tuhan mendengarkan. Dan Tuhan akan tahu dalam sakit ini keluar. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau berterima kasih. Kami berterima kasih, kami memuji-Mu. Mari kita bersama memuji Tuhan kita. 我已决定要将我自己交给你，哦，主，我需要你，求你来帮助我胜过一切，让
semua, hari ini tanggal 11 bulan Juni, mari kita memohon pada Roh Kudus. Roh Kudus akan mengurapi kita. Roh Tuhan ada di dalam tubuh kita. Kita bisa mendapatkan kemenangan dari musuh kita. Ini ada hatimu. Hari ini ada waktu yang tepat. Dan sekali lagi kami serahkan pada Tuhan. Roh Kudus membimbing kita. Mari kita berdoa dengan bahasa roh. Tuhan, hari ini hari istimewa. Roh Tuhan ada di diri kita. Tuhan mengurapi kita. Tuhan, Engkau menyembuhkan orang yang kesakitan. Tuhan, utus kami akan memberitakan berita yang baik pada orang yang merendahkan. Kami akan memberitakan beritanya dari Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama menerima berkat. Berkat dalam keadaan tinggi dan rendah. Dan Tuhan bersama dengan kita. Memberikan satu hati yang tetap mengandalkannya, mengikutinya dan percaya padanya. Supaya kita memiliki hati yang rendah. Tunduk di bawah perintahnya. Biarpun dalam keadaan tinggi dan rendah. Betul keadaan baik dan tidak baik. Kami juga tahu Tuhan yang hidup. Kita tunduk di bawah bimbingannya. Berkati setiap hari kami. Hari ini tanggal 11 Juni. Tuhan kehidupan kami ada yang berbalik. Kami mendekatkan hati Tuhan. Menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Bagaimana kita mengikuti Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus berkati kalian. Amin.